Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konon dahulu diceritakan bahwasanya ada seorang yang sakti mandraguna dan beliaunya adalah merupakan musuh besar dari kompeni Belanda. Jadi di zaman penjajahan Belanda dahulu, bahwasanya Belanda dibikin repot, dibikin kocar-kacir, dan banyak tentara Belanda yang terbunuh, meninggal dunia. Dan saat itulah Belanda menjadi murka dan ingin menghabisi atau menumpas seorang tokoh yang akan kami ceritakan di dalam video ini. Nah pemirsa, tokoh tersebut bernama Singoproyo. Singoproyo adalah merupakan simbol dari kesatuan, kesaktian dari berbagai macam ilmu kanuragan yang membuat manusia menjadi sakti mandraguna. Beliau adalah bernama atau mempunyai julukan Singoproyo. Singoproyo adalah seorang yang jaduk keruk-keruk, ora tedas papak paluning pandai sisaning garendo, dibatok melorok, dibedil pecical-pecicil, disuduk mantuk-mantuk, ditembak lakak-lakak. Nah, karena dengan hal tersebut pemirsa, Belanda menjadi kocar-kacir dan akhirnya Belanda pun mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk menumpas Ki Singoproyo. Namun Ki Singoproyo pun juga tidak gentar dan tidak takut sama sekali dengan adanya penyerbuan dari kompeni Belanda tersebut. Dan Ki Singoproyo bersembunyi di sudut desa, dan saat itu pemirsa, Singoproyo mengerahkan ajian kabut halimun yang menutupi seluruh wilayah persembunyian dari Ki Singoproyo tersebut. Dengan hal tersebut pemirsa, para kompeni Belanda dibuat kebingungan dan celingak-celinguk mencari Ki Singoproyo ke sana kemari, dan tetap tidak ditemukan juga sosok atau batang hidungnya Singoproyo. Karena seluruh wilayah yang ditempati bersembunyi oleh Ki Singoproyo telah ditutup dengan kabut halimun, yang membuat buta mata dari para kompeni Belanda tersebut. Akhirnya Belanda pun kembali ke markasnya masing-masing, dan di hari berikutnya pemirsa, Belanda mengerahkan pasukan tempur berupa pasukan udara, pasukan darat yang dilengkapi dengan teropong, yang dilengkapi dengan senjata-senjata untuk menembak atau istilahnya meriam-meriam dan sebagainya. Dan laksana musuh yang sangat besar sekali, Ki Singoproyo dikepung oleh kompeni Belanda saat itu, baik dari udara dan juga dari daratan.
Namun karena Ki Singoproyo tersebut pemirsa, sekali lagi bahwasanya Singoproyo adalah merupakan tokoh sakti yang mandraguna dan mempunyai ilmu kebatinan dan kekebalan yang sangat tinggi sekali. Kawasan atau wilayah yang dibuat bersembunyi oleh Ki Singoproyo tersebut tertutup rapat oleh kabut halimun yang diciptakan oleh Ki Singoproyo, dan tentunya dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pemirsa, sehingga Ki Singoproyo bisa menutupi kawasan persembunyiannya dengan ilmu kabut halimun. Dan sekali lagi Belanda dengan pesawat terbangnya meneropong wilayah yang dibuat sembunyi oleh Ki Singoproyo. Namun teropong Belanda saat itu pun juga kandas, tidak menemukan sosok atau batang hidung dari Ki Singoproyo. Teropong Belanda pemirsa hanya bisa menyaksikan hamparan hutan belantara yang cukup lebat sekali, dan Belanda kebingungan, dan akhirnya Belanda yang berada di udara dengan pesawat tempurnya kembali lagi ke markasnya. Dan begitu juga Belanda yang berada di daratan yang mempunyai tujuan untuk menghabisi Ki Singoproyo juga banyak yang kalang kabut, kebingungan, tidak tahu arah harus kemana. Maka saat itu pula kompeni Belanda kocar kacir. Dan dengan kondisi demikian pemirsa, maka saat itu pula Ki Singoproyo beserta para pengikutnya menamakan daerah yang dibuat sembunyi tersebut dengan nama Cangkis. Karena apa? Karena daerah yang dibuat persembunyian dari Ki Singoproyo tersebut ditangkis oleh ajian kabut halimun yang diciptakan oleh Ki Singoproyo, dan sehingga Belanda pun tidak bisa melacak jejak dari Ki Singoproyo. Dan sekali lagi akhirnya kawasan desa tersebut dinamakan Cangkis karena upaya Belanda untuk menghabisi nyawa Ki Singoproyo baik dari darat, dari udara, mendapatkan kesia-siaan belaka ya, karena tertangkis. Penglihatan Belanda saat itu karena tertangkis dengan ajian kabut halimun dari Ki Singoproyo. Dan sekali lagi sehingga daerah tersebut dinamakan Tangkis, dan akhirnya masyarakat Tangkis sampai saat ini menyebutnya dengan nama Tingkis ya. Jadi sama saja, Tingkis itu sama dengan artinya tertangkis gitu loh ya. Jadi upaya Belanda yang mengejar Ki Singoproyo bersama pengikutnya dalam suatu wilayah karena tertangkis oleh ajian halimun atau kabut halimun yang diciptakan oleh Ki Singoproyo, akhirnya desa tersebut menjadi Cangkis atau desa Tingkis ya. Tangkis, Tingkis itu hampir sama maknanya, dan sampai hari ini pemirsa, masyarakat Kecamatan Singgahan ini memberi nama desanya menjadi nama Desa Tingkis. Demikian pemirsa asal usul dari nama Desa Tingkis, yang mana tokoh yang sakti mandraguna Jaduk Keruk ya, karena saking jaduknya ini jadi Jaduk Keruk, ora tedas papak paluning pandi sisaning garindo, ditembak lakak-lakak, disuduk mantuk-mantuk, dibacok pelorak-pelorok. Akhirnya
sampai hari ini masyarakat Tingkis menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang tentrem, ayem, dengan berkehidupan yang memadai, karena wilayah Tingkis adalah merupakan wilayah yang subur makmur, banyak sumber air, sehingga tanaman-tanaman yang ada di wilayah desa Tingkis pemirsa kebanyakan subur makmur. Dan inilah makam dari Ki Singoproyo. Kami telah menyambangi dan berziarah ke makam beliau Singoproyo yang berupa gundukan tanah atau pundung, ya, kalau bahasa Jawanya pundung. Jadi jarang-jarang makam yang ada pundungnya seperti makamnya Ki Singoproyo ini. Jadi ditengarai bahwasanya apabila ada pundung di suatu tempat, disitulah ada sesuatu atau fenomena tersendiri dari tempat yang ditempati pundung tersebut. Jadi pundung besar sekali sampai menutupi makam, ya, ini hanya terlihat batu nisannya di tengah pundung, dan di samping kirinya ini juga ada makam sang istri dari Ki Singoproyo. Dan di sekeliling pemakaman Ki Singoproyo pemirsa, suasana udara sangat sejuk sekali, segar, dengan angin yang semilir, banyak air yang mengalir dengan gemericik, sehingga suasana di lokasi atau di kawasan makam Ki Singoproyo menjadi lokasi yang sangat syahdu sekali. Dan apabila pemirsa merasa ingin mendapatkan suatu kenyamanan, silahkan berziarah di makam Ki Singoproyo yang tempatnya ada di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Ya, tepatnya ada di sebelah utara desa, ya, sebelah utara pojok sendiri, yang di samping barat ada sungai dari aliran Ngelirip, yang di samping kiri ada sungai dari sumber dari lereng Bukit Tingkis tersebut, ya, sehingga kanan kiri ini banyak air yang mengalir dan sangat indah sekali dan syahdu sekali pemirsa. Singoproyo merupakan cikal bakal Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk pemirsa. Dan akhirnya kami beserta kru Kembang Setaman mohon untuk dimaafkan apabila ada kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.